Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah fi qouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, yaitu mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-27 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu membicarakan tentang ciri-ciri orang fasik, ya. Orang fasik itu cirinya ada 3. Yang pertama, senantiasa melanggar kesepakatan. Janji yang sudah disepakati diingkari. Itu orang fasik. Yang kedua, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Misalnya silaturahmi, ya. Silaturahmi ini diperintahkan dalam Al-Quran, Rasul juga menganjurkan, bahkan orang yang memutuskan tali silaturahmi diancam tidak bisa masuk surga. Tetapi orang fasik melakukan yang beda. Justru orang fasik itu melakukan
upaya untuk memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, ciri orang fasik itu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi pekerjaan orang fasik itu bikin rusak. Tapi kalau dibilangin itu mereka mengatakan yang beda. Jadi tidak mau ngaku. Tapi Allah kasih tahu kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu adalah merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Apanya yang dirusak? Aturan Allah yang sudah bagus, sudah sesuai, mereka ubah-ubah. Bahkan tidak boleh untuk dipraktekkan dalam kehidupan, gitu ya. Misal, sesungguhnya menikah itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Zina itu adalah dilarang, nah, gitu ya. Tapi orang fasik beda. Orang fasik itu mengatakan yang dilarang Allah itu mendekatinya, melakukannya enggak. Nah, begitu kan orang fasik begitu. Ya. Nah, akhirnya orang yang biasa, orang awam, mereka kurang paham terhadap Al-Qur'an sehingga kena bujuk rayu oleh orang fasik itu. Akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini adalah ciri orang fasik. Ada lagi lingkungan kita ini sudah aman, sudah damai ya, sudah sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Sudah PPKM. Nah, kalau di pondok kami PPKM-nya beda. PPKM di pondok kami itu Pak, program penguatan karakter manusia gitu ya. Jadi beda gitu. Ya supaya segera selesai gitu ya. Nah, ternyata orang-orang fasik itu ketika ada program yang bagus itu mereka bikin supaya tidak berjalan. Misalnya ada kelompok masyarakat mengadakan kegiatan majelis taklim. Majelis taklimnya itu membicarakan tentang tauhid yang mengesahkan Allah saja. Itu nanti dibikin bagaimana supaya majelis taklim itu termasuk majelis taklim yang di dalamnya ada terorisnya. Nah, sehingga majelis taklim seperti itu nanti bisa dibubarkan gitu ya. Kemudian ada pondok tahfiz Al-Qur'an begitu. Ketika menyampaikan kebenaran, nah itu disurigai gitu. Disurigai. Padahal itu Quran itu. Nah, jadi mereka orang-orang fasik juga melakukan agar bagaimana syariat Islam itu tidak bisa dilaksanakan di muka bumi ini. Maka Allah jelaskan pada penghujung ayat, ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang rugi. Jadi kelompok fasik ini Bapak Ibu sekalian itu ada 3. Dari kelompok orang kafir, dari kelompok orang munafik, dan dari kelompok orang musyrik. Kalau orang yang beriman itu tidak termasuk di sana. Nah, tapi kalau ada orang muslim menyatakan beriman tapi melakukan kefasikan, nah, itu mereka hanya berbuat dosa besar, tapi tidak termasuk kelompok orang-orang fasikin. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita artikan per lafaz ya, atau per kata. Kaifa bagaimana, takfuruna kalian ingkar, menutupi, mengingkari, billahi kepada Allah, wa kuntum
sementara kalian itu dulu amwata, mati.